Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita ketemu lagi untuk melakukan pembahasan di soal selanjutnya, yaitu soal kedua ya, pada lembar kerja kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, yuk kita awali kegiatan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita langsung saja. Ini soal kedua, jadi mukadimahnya nggak perlu lama-lama. Tolong dipersiapkan juga alat tulisnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, soal kedua. Ya, ini ya. Simulasi fase penyebaran virus. Ya, ceritanya sekarang lagi corona, jadi saya namakan virus ini virus corona. Namun tidak seperti yang dibayangkan, virus corona kali ini menyebar sangat banyak, tidak hanya 2, tapi bisa lebih dari 2 ya. Oke, kita coba mengulas soal ini. Oh my god. Oke. Perhatikan simulasi fase penyebaran virus berikut. Pada fase pertama, ya, itu padahal cuma ada satu virus. Nah, ternyata virus itu menyebar, ya, membelah diri, bukan menyebar. Dia dirinya membelah. Sekarang di fase kedua sudah terdapat 2 virus. Di fase ketiga, ya, dari 2 virus masing-masing membelah menjadi 2, maka terjadilah di fase ketiga ada 4 virus. Begitu juga di fase keempat ada 4 yang masing-masing membelah 2, terjadilah 8 virus. Itu ya. Nah, apa sih yang jadi pertanyaan kita pada fase pertama? Dari simulasi fase pembelahan virus di atas, kita coba membuat barisan ya. Namun di sini barisannya tidak dimulai dari fase 1, diminta dari fase ke-3. Oke, kalau dari fase ke-1 barisannya akan menjadi seperti ini. Yuk kita buat 1 angka 2, habis kedua angka 3, terus angka 4, bisa angka 4 angka 8, bisa angka 8 angka berapa ya? Iya, 16 ya, kalian tahu ya, karena dari setiap bilangan suku pertama ke suku kedua itu terjadi pola yang sama ya. Polanya bukan penjumlahan ya, tapi ini masing-masing pengalian angka 2 gitu. Nah, kalau sebelumnya kita kan penjumlahannya tadi yang di soal nomor 1 itu kan penjumlahan angka 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Ini pengalian. Nah, kalau bentuknya operasinya perkalian atau pembagian, kalau kalian sudah baca, ini merupakan barisan daripada geometri. Barisan geometri itu terlihat bahwa setiap dari pola yang berdekatan itu memiliki pola perkalian atau pembagian. Ya, kalau aritmatika memiliki pola berselisih, ya, penjumlahan atau pengurangan. Ya, bagaimana sih bentuk barisan geometri? Oke, nanti kita pelajari. Secara umum sih ada rumusannya, tapi kita mau nge-generate atau membuat formula daripada soal yang disajikan ini. Nah, dari simulasi fase virus di atas, kita mencoba membuat barisan yang mempunyai pola, namun barisannya tidak dimulai dari fase 1, tapi dari fase 3. Kita punya fase 3 yaitu angka 4. Nah, berarti berikutnya, karena kita sudah tahu polanya pengalian 2, maka kita akan tinggal lanjutkan saja angka-angkanya. Nggak bingung kan? Nggak nanya lagi dari mana itu angka 64 ya.
kalian sudah tahu polanya. Nice, 512. Ya, kalau kita susun isi jawaban nomor satunya di sini seperti ini. Ya, bagaimana bentuk barisan dari jadi pertanyaan kedua. Ops, kita harus ganti dulu. Sebentar. Emang agak sulit sih bahas soal di sini. Nice. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut aja. Biar coret-coretannya nggak hilang. Dari barisan dari tabel di atas, barisan yang dapat dibuat yaitu berarti mulai dari angka 4 ya. Angka 4 8 16 32 64 128 256 512 sesuai dengan tabel yang sudah kita isi dan berikutnya ya, karena masih ada kelanjutannya. Oke, yang ketiga fase ke-25. Nah, ini agak sedikit rumit karena kita mulai dari fase ketiga ya. Oke, dari kita lihat aja dari bagian-bagian ini ya. Oke, nanti kita akan buat lagi di kertas kosongnya ya. Nah, kita buat lagi deh. Tadi apa aja? 4 8 16 32 64 128 256 512 dan seterusnya. Oke. Fase ke-25. Ini fase ke-25. Karena dimulai dari fase ketiga, ini kan fase ketiga nih. Fase ketiga merupakan suku pertama. Berarti kalau fase kedua ini fase berapa berikutnya? Fase keempat ya. Fase keempat merupakan suku kedua. Fase ketiga merupakan suku ketiga. Nah, sekarang saya tanya, kalau fase ke-25 merupakan suku keberapa ya? Kalau kita lihat dari generate-nya, formulanya 3 jadi 1, 4 jadi 2, 3 jadi fase kelima ya. Fase kelima suku ketiga ya, berarti ini 25 jadi suku ke 23 ya, kita lihat tuh. Nah, yang B fase ke 46. Fase ke 46 yaitu diminta suku ke 44. Fase ke 73 diminta suku ke 71. Nah, kalian bisa memahami kenapa polanya seperti itu ya. Oke ya, sekarang kita generate dulu dari angka-angka barisan yang sudah kita bentuk. Pada suku pertama, menjadi pertanyaan kita nanti. Oke, kita teruskan ke sini. Pada suku pertama itu bernilai 4 ya. Oke. Pada suku kedua itu bernilai 8. Pada suku ketiga bernilai 16. Nah, pada suku keempat bernilai 32. Nah, kalian kan punya polanya ya. Polanya apa sih di sini? 2 kali 2 ya. Ini
2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2, kan gitu kan pembentukannya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Coba kita rubah operasinya. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5. Ya, ternyata pada setiap suku 1 2 pangkat 2, suku 2 2 pangkat 3, suku 3 2 pangkat 4, suku 4 2 pangkat 5, suku kelima 2 pangkat 6. Betul. Suku ke-6 2 pangkat 7. Betul. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita suku ke-23. Suku ke-23 itu sama dengan 2 pangkat 24. Itu ya. Nah, sekarang berarti 2 pangkat 24. Silakan kalian cari 2 pangkat 24 itu berapa. Sudah dapat angkanya 2 pangkat 24. Oh, besar ya. 16. Harus menggunakan kalkulator juga boleh deh. Oke, ini yang A ya. Yang B, suku ke-44. Berarti 2 pangkat 45. Itu ya. X 2 pangkat 45. Dapat. Oh, besar juga ya hasilnya. Ya, hasilnya kemudian yang C merupakan suku ke 71. Berarti 2 pangkat 72 ya. Berapa itu hasilnya? Minimal kita sudah mengetahui formula ini. Nah, ya, tentang berapa hasilnya bisa kita cari melalui alat bantu di kalkulator ataupun komputer. Coba saya cari dari Excel ya. Besar ini angkanya. Oke. Nah ya, di pertanyaan berikutnya berarti kalian bisa menjelaskan generasi polanya untuk pola tersebut. Baik, kita jawab. Yaudah ya. Ya, berarti untuk polanya susah loh pakai ini. Suku ke N yaitu angka 2 di mana nggak ada lagi. Tadi suku ke 23 merupakan 2 pangkat 24 ya. Suku ke berapa lagi yang diminta tadi? 73.
itu adalah 2 pangkat 74 ya. Aduh, hilang lagi. Mana page-nya? Allah. Oh, ini dia. Oh, 73. Fase ke 25 adalah suku ke 23 ya, 24. Oke, fase ke 46 tadi 44, maka 2 pangkat 45. Nah, di sini berarti ketika kita mencari suku n adalah 2 pangkat n ditambah 1. Nah, ini dia. Oke, agak membingungkan tapi pelajari pelan-pelan ya. Mungkin apa yang saya sampaikan belum terlalu mengerti, namun kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau menyanggah, memperbaiki, mengkoreksi, alhamdulillah saya terima dengan senang hati. Baik, saya akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.